Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hari ini dari tadi pagi sampai sekarang, nanti malam sampai besok, yang ini luar biasa, amalan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi amalan pemberat timbangan kita di yaumil akhirah nanti di saat ditimbang amal kita. Semoga akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bagian dari sebuah kegiatan yang ketika nanti Allah bertanya kemana dihabiskan umur, maka salah satu jawaban kita nanti adalah saya menghabiskan umur bersama kegiatan Al-Quran. Kemudian bagaimana Anda mengamalkan ilmu yang sudah Anda pelajari. Nah, ini juga akan terjawab. Salah satu jawaban, hari ini kita sudah banyak mendengar ayat-ayat dan hadis tentang fadail Quran, dan hari ini kita telah mengamalkan walaupun belum seluruhnya. Ketika nanti Allah bertanya kemana digunakan jasad, maka salah satu kegiatan kita ini insya Allah akan memudahkan jawaban kita bahwa jasad, panca indera, semua perangkatnya Allah berikan kepada tubuh kita ini telah kita gunakan dalam rangka melakukan kegiatan Al-Quran. Termasuk ketika Allah bertanya dari mana didapatkan harta dan kemana digunakan, mudah-mudahan infak kita, waktu, tenaga kita, termasuk materi kita yang kita infakkan dalam kegiatan Al-Quran, mudah-mudahan ini juga bagian yang akan memudahkan jawaban kita ketika Allah bertanya kita telah menggunakan sebagian harta kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan waktu yang sangat singkat tentunya, walaupun 1 jam ke depan, nanti kalau kira-kira 10 menit akan masuk jam 10 atau akan sampai 1 jam, tolong nanti ibu kasih kode ya. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan materi lupa kita bahwa waktu sudah habis ya. Baik, materi kita bagi dengan 3 pembahasan ya. Pertama, kita akan melihat sekilas pembahasan tentang tahsinul Quran. Kemudian kita juga akan melihat sekilas tentang fadail membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir kita akan melihat fadail menghafal Al-Quran. Saya pikir 3 hal ini kita bahas karena memang selama ini memang ini yang kita lakukan. Nanti ada ustadz lain yang akan membahas fadail tafsir Al-Quran. Nanti ada ustaz lain yang akan membahas fadail mengamalkan Al-Quran. Nanti ada ustaz lain yang akan membahas bagaimana cara mendakwahkan Al-Quran, membuat lembaga Al-Quran, kemudian mengajak orang agar cinta kepada kegiatan Quran. Dan tidak menutup kemungkinan, saya pikir dengan kondisi fitnah akhir zaman, kita juga harus ada sebuah lembaga, namanya Lembaga Pembela Al-Quran. Tapi nanti dicari nama yang tepat ya, nama yang tepat, karena memang kita juga dihebohkan bagaimana kondisi akhir zaman ada orang yang menghina Al-Quran dengan berbagai macam cara yang nggak sanggup kita ungkapkan ya, yang hari ini kita muliakan, kita pelajari, kita hafal, kita amalkan, kita junjung tinggi, kita hormati, karena memang kita tahu betul bagaimana kemuliaan Al-Quran. Ternyata justru ada orang hari ini yang melecehkan Al-Quran. Nah, pada saat itu kita harus membelanya dengan segenap kemampuan kita. Termasuklah saya sampaikan tadi ada lembaga pembela Al-Quran. Nah, kenapa? Karena Al-Quran nanti di hari akhirat akan membela kita.
Bagaimana ketika Al-Quran dihina ternyata kita biasa-biasa saja. Nah ini persoalan. Nah, baik, kita mulai pembahasan sedikit tentang tahsinul Quran. Jadi tahsinul Quran ini adalah sebuah proses di mana seseorang yang ingin bacaan Al-Qurannya bagus. Ya, karena mustahil seseorang akan naik peringkat, akan menghafal Al-Quran, akan rajin membaca Al-Quran, akan mau mengamalkan Al-Quran dan seterusnya kalau misalnya seseorang bacaan Al-Qurannya bermasalah. Nah, maka di sini kita mengangkat tema awal adalah tahsinul Quran, dan di sini masya Allah ibu-ibu sudah ada grup-grup semua, ya, ada kelompok semua. Ya, kelompok apa? Kelompok belajar Al-Quran. Saya tidak akan membahas secara mendetil, tapi secara umum saja. Ya, apa fadail atau apa fadilah kita belajar tahsinul Quran. Yang pertama adalah sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, orang yang belajar tahsinul Quran dan orang yang mengajarkan tahsinul Quran itu adalah orang yang terbaik. Ini dua-dua baik. Ya, sebagaimana hadis yang populer kita dengar, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau ditanya, kenapa ada orang yang mengajarkan Al-Quran? Karena ada sedikit ilmu yang lebih. Jadi nggak banyak, sedikit. Cuma dari yang sedikit itulah ajarkan orang. Ya, makanya ibu-ibu nanti, ya, sedikit dapat ilmu di sini, nanti pulang ke rumah ajarkan ke keluarga kita, ajarkan ke tetangga kita. Balighu anni walau ayah, itu prinsipnya. Jadi ada orang yang sedikit ilmunya lebih dalam Al-Quran, maka dia mengajarkan Al-Quran. Nah ini orang terbaik kata Rasulullah. Kemudian, kenapa kita belajar Al-Quran? Karena dia merasa kurang dalam membaca Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Kita yang merasa sedikit punya ilmu yang lebih dalam bidang Al-Quran, maka ajarkanlah, Anda orang terbaik. Kita merasa kurang dalam membaca Al-Quran, maka belajarlah, Anda juga orang terbaik. Jadi dua-dua terbaik. Karena kita sayang melihat hari ini banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa ketika kita tanya tidak mau belajar Al-Quran? Jawabannya pun kadang-kadang ya di luar dugaan kita. Ya, mungkin alasannya merasa kurang nyaman, merasa tidak enak, merasa malu. Ya, ini saya pikir alasan yang salah. Ingatlah hadis Rasulullah yang kita bacakan ini. Anda sebagai pengajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Anda belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Maka kalau manusia, kalau hamba Allah memahami ini, ya, kalau orang mukmin memahami ini, kalau orang muslim memahami ini, ketika dia akan berangkat belajar Al-Quran, dia tidak malu. Kenapa tidak malu? Karena Rasulullah mengatakan orang yang belajar Al-Quran itu orang yang terbaik. Kadang kita melihat begitu ada kegiatan membaca Al-Quran, ya, tiba-tiba orangnya hilang, nggak ada lagi. Tiba-tiba kita mau buat program sedikit, kita menghafali sebuah surat atau beberapa surat-surat pendek, tiba-tiba bubar. Nah ini salah paham. Mereka menganggap itu beban, mereka menganggap itu sebuah masalah. Padahal itu salah. Yang benar adalah semua program kegiatan tentang Al-Quran itu bagus. Bahkan seorang mufassir, ya, seorang pakar tafsir pernah berkata, Al-Quran itu bagaikan mutiara. Masya Allah. Jadi mutiara itu apa? Luar biasanya. Jadi semua sisi, semua sudut dari mutiara itu bagus. Begitulah Al-Quran. Ya. Semua sisi yang dilihat tentang Al-Quran itu bagus semuanya. Apapun kegiatan yang dilakukan tentang Al-Quran itu semua bagus semua. Ya, kita jadi pesertanya, kita jadi yang memiliki ide untuk kegiatan Al-Quran. Alhamdulillah kita ada sedikit materi, ya, maksudnya harta kita berikan untuk agar suksesnya kegiatan Al-Quran. Jadi semua orang yang terlibat dengan kegiatan Al-Quran itu adalah bagus semuanya. Jadi saya ulang sekali lagi kalimatnya, semua orang yang terlibat dengan kegiatan Al-Quran bagus. Jadi donaturnya,
jadi peserta belajarnya, termasuk jadi panitianya. Kadang-kadang panitia nggak sempat belajar Quran karena sibuk mengatur ini, mengatur itu. Tapi juga diusahakan ada waktu kesempatan tetap belajar di waktu yang lain. Tapi saya ingin sampaikan, semua yang terlibat itu semuanya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini latar belakang bagaimana kita menyampaikan urgensi tahsin ini, ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Surat Muzammil ayat 4. Maksud kata tartil ayat di atas dijelaskan lebih lanjut oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Mentajwidkan huruf-hurufnya, mengetahui tempat keluarnya, mengetahui tentang wakaf dan ibtidaknya, itulah bagian daripada makna tartil itu sendiri. Dengan bahasa lain, belajar makharijul huruf, ya, bagaimana tempat keluar huruf. Belajar sifatul huruf, bagaimana mengucapkan huruf, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena salah satu di antara faedah tahsin selanjutnya adalah menjaga diri kita agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kesalahan besarnya apa? Salah huruf, salah pengucapan huruf, tertukar huruf, tidak mengetahui baris di bawah, baris dhammah atau baris di atas, ya. Nah, itu yang sangat fatal sehingga rusak bacaannya dan ini berdosa. Jadi, nah ini hikmah yang paling besar agar kita berusaha untuk belajar tahsinul Quran, ya, sampai tadi orang yang terbaik, kemudian untuk mengetahui cara membaca yang benar, ya, kemudian termasuk agar bacaan kita itu tidak merubah makna. Ya, nanti ada ustadz yang akan membahas yang ahli bahasa Arab, ya. Tetapi secara umum, walaupun kita tidak ahli bahasa Arab, tertukar huruf. Contoh dari alhamdu kita baca alhamdu, dari hamida atau hamida, ya, menjadi hamida atau hamada dan seterusnya, itu sudah berubah artinya. Termasuk ketika kita baca Rabbil dengan Rabbil alamin, atau kita tidak matkan saat akhir alamin, misalnya yang seharusnya alamin, tapi kita baca alamin, tarkul huruf, ada huruf yang tertinggal, itu akan merusak makna. Makanya ini target dasar kita tahsinul Quran. Kemudian bahkan di bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana Jibril fi lailatin min Ramadan yalqahu, ya, yalqahu untuk apa? Jibril berjumpa dengan Rasulullah di bulan suci Ramadan, yalqahu wa yatadarrasunal Quran. Di situ disebutkan bahwa Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling menyimak hafalan Quran. Juga dijelaskan bahwa Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah. Apalagi di depan kita akan datang bulan suci Ramadan. Ya, salah satu kegiatan amal soleh kita, di antara sekian amal soleh kita adalah kita akrab dengan Al-Quran. Dan bahkan di saat terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun bukan di 10 akhir, malah Jibril turun di 11 Ramadan. Jadi 2 kali Jibril turun berjumpa dengan Rasulullah untuk saling menyimak hafalan dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah. Belum lagi kita melihat, membaca dalam sirah sejarah ulumul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quranu hudan linnas, inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat disebutkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Ada riwayat yang menyebutkan, ini kalau sahih kita ambil, kalau tidak sahih tolong nanti diperbaiki sama-sama. Pada saat turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, semua malaikat sujud termasuk Jibril.
Kemudian pada saat itu Jibril bangun dan ditanyakan oleh malaikat yang lain, ada apa ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, telah turun Al-Quran yang mulia dan akan diturunkan kepada hambanya yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan mulialah yang membaca, mengamalkan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu sendiri. Masya Allah. Tadi saya barusan konsultasi tentang kesohihan pendapat ini, maka disebutkan bahwa ada itu disebutkan dalam kitab Ulumul Quran. Nah, jadi nanti kita lihat kembali bagaimana kesohihan ini. Artinya kita ambil hikmah saja. Begitulah luar biasanya. Ya, sudah diberitahukan, malaikat Jibril memberitahukan pada kita bahwa akan diturunkan, telah turun Al-Quran yang mulia dan akan diturunkan kepada hambanya yang mulia, maka mulialah mereka yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ini tahsinul Quran secara umum saya bahas saja. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat. Selanjutnya kita akan lihat sekilas tentang fadail membaca Al-Quran. Ya. Saya bacakan arti dari surat Fatir ayat 29 dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki sampai akhir ayat. Nah, di sini ada kalimat alladzi la yatluna kitaballah. Qatadah rahimahullah berkata, Muharrif bin Abdullah tabi'in, ya, jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Lihat kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya. Kemudian ada lagi yang menafsirkan, maksudnya adalah harus terus-menerus membacanya dan menjadi kebiasaan. Nah, ini ada dua ulama yang mengatakan, satu yang mengatakan bahwa surat Fatir ayat 29 dan 30 ini adalah ayat ini dimaksudkan adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Ulama yang lain berpendapat menjadi kebiasaannya membacanya secara terus-menerus. Masya Allah. Ini belum kita lihat hadis, hanya satu ayat saja kita melihat. Jadi bagaimana Allah memuliakan mereka yang membaca Al-Quran dan menjadi sebuah kebiasaan. Hari ini dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, terkadang kebanyakan orang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka tugas kita hari ini mendakwahkan. Saya sering menyampaikan di dalam ruangan kamar kita, di ruang tamu kita, di teras kita, apalagi kita punya halaman rumah kita, ya. Itu bagaimana setiap hari jangan sampai sunyi dari bunyi Al-Quran. Siapa pelakunya? Kita. Kenapa kita? Karena ada hadis Rasulullah, hendaklah engkau cemburu. Nah, ini cemburu yang dibolehkan, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang diberikan kemampuan membaca Al-Quran yang baik, dia membacanya siang dan malam, kata Rasulullah, hendaklah Anda cemburu. Bagaimana maksud cemburu? Atau ingin seperti dia. Nah, siapa pelakunya? Kita. Kalau kita sebagai pelakunya, nanti anak-anak akan melihat kita. Oh, berarti ibuku, ummiku, makku suka baca Quran. Kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh. Ya. Di dapur boleh nggak? Boleh. Ya. Bahkan ibu-ibu yang memasak, sebelum memasak pada waktunya, ya bacalah Al-Quran barang satu halaman. Ya. Artinya dijaga waktunya lah. Jangan sampai makanan tidak masak karena sibuk baca Quran. Tapi itu luar biasa. Setelah memasak, ternyata ada waktu lebih, bacakan Al-Quran. Sebelum memasak, kita ambil wudhu. Jangan hidupkan musik-musik yang tidak bermanfaat, tapi hidupkan bunyi Al-Quran, apalagi kita sendiri sebagai pelakunya membaca Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Ya, dalam hadis sahih disebutkan bahwa tidaklah mereka yang duduk membaca Al-Quran, tempat yang digunakan tersebut diturunkan sakinah. Orang yang membacanya diberikan ketenangan. Malaikat turun, dah 3. Kemudian nama-nama mereka yang duduk-duduk membaca Al-Quran tersebut disebutkan pada makhluk yang mulia. Masya Allah.
Bahkan dalam hadisnya juga disebutkan pahala membaca Al-Quran tertinggi adalah di dalam sholat. Nah, makanya nanti ada fadail menghafal Al-Quran. Kalau cukup waktu kita lihat, ternyata menghafal Al-Quran itu bagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah. Coba lihat, Rasulullah itu sudah ngatur semuanya. Subuh Jumat, surat apa yang dibaca. Hari Jumat, surat apa yang dibaca. Ya, gerhana matahari, gerhana bulan, itu surat apa yang dibaca. Salat malamnya Rasulullah ketika Hudzaifah yang ikut di belakang beliau selesai membaca Al-Baqarah, Hudzaifah berpikir bahwa Rasulullah akan rukuk, ternyata tidak. Rasulullah lanjutkan kembali bacaan surat selanjutnya. Rasulullah rukuk, ternyata tidak. Rasulullah lanjutkan kembali, tidak kurang daripada 6 juz bacaan Al-Quran dalam satu malam, lebih kurang. Ternyata dicari dan dilihat survei, kenapa Rasulullah itu jarang sakit. Salah satu rahasianya adalah Rasulullah paling banyak membaca Al-Quran dalam salatnya. Tapi saya belum hafal Quran. Sekarang sudah dijual alat-alat yang bisa kita meletakkan Al-Quran. Silakan dicari di toko-toko buku, ada dijual itu. Kalau kita nggak mau buat sendiri, ya, beli Al-Quran sedikit gede, agak sedikit besar, taruh di depan kita. Setiap malam minimal kita sholat 2 rakaat, 1 rakaat 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Maka setiap malam kita sudah sholat membaca Al-Quran dalam sholat sebanyak berapa? 1 lembar. Kalau ada tiap malam, maka 10 malam udah berapa? Udah 1 juz. 30 malam berarti 1 bulan ya. Udah berapa? Udah 3 juz kita baca Quran dalam sholat. Yang cuma 2 rakaat. Rakaat pertama cuma 1 halaman. Rakaat kedua juga 1 halaman. Kan tidak banyak itu. Alhamdulillah kalau bisa 2 lembar. Berarti 1 bulan kita udah berapa baca Quran dalam sholat? Udah 6 juz. Bayangkan lebih lagi dari itu, lebih lagi dari itu. Semua orang menginginkan kesehatan. Nah, ini salah satu nikmat kesehatan kita dapatkan adalah ketika kita rajin baca Quran dalam sholat. Nah, itu pahalanya tinggi sekali. Apalagi ibu-ibu udah hafal juz 30, ada udah hafal juz 1, ada udah 3 juz, 4 juz. Kemarin dengan program surat Al-Kahfi ada yang sudah khatam beberapa orang, ya. Yang lain mau khatam juga, cuma waktunya nggak cukup. Nah, ini silakan dibawa di dalam sholat kita. Nah, jadi yang sudah dihafal boleh, atau yang membaca dibacakan di depannya, ditaruh dengan alat tertentu yang bisa dibaca, itu juga boleh. Ya. Nah, bagaimana hukum selanjutnya? Tanyakan nanti kepada ahli fiqh dan usul fiqh. Saya pikir mereka yang akan menjelaskan boleh tidaknya. Tapi saya pikir kalau untuk salat sunat nggak masalah ya. Ketika salat wajib tanya lagi, boleh nggak? Nah, kita kan sekarang harus berbanyak salat sunat kita aja sampai salat wajib. Salat malam minimal 2 rakaat, duha 2 rakaat, nah, jadi 4. Ya, apalagi lebih dari itu. Nah, jadi ini satu ayat saja kita baca bagaimana disebutkan bahwa maksud daripada ayat ini adalah mereka yang suka membaca Al-Quran dan secara terus-menerus. InsyaAllah pada kesempatan kita baca hadis-hadis yang lain tentang keutamaan fadail membaca Al-Quran. Kita lompat sedikit tentang fadail menghafal Al-Quran. Baik fadail di dunia maupun fadail di akhirat. Ya. Kalau di dunia, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, saya bacakan artinya saja. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Jika dalam hafalan Al-Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Nah, ini kita ambil awal hadisnya. Nah, nanti ujung hadisnya ada pakar yang akan menguraikan. Di sini ingin disampaikan bahwa mereka yang banyak hafalan Al-Quran lebih berhak menjadi imam. Tentunya bacaan Al-Quran yang benar, jangan pelepotan. Ya, baca surat langganannya banyak salah. Ini kayak mana ini? Sedih kita. Surat langganan, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan surat langganan. Ad-Duha, Al-Lail, Wasyamsi, itu banyak salah. Nah, ini sedih kita. Bagaimana dia membaca juz-juz yang lain misalnya. Nah, makanya tadi perbaiki bacaan kita agar kita bagus. Maka
saya sempat berpikir, dulu pernah saya punya ide bagaimana setiap masjid, musala dan munasah, ya khususnya untuk semuanya dan umumnya Aceh dan lebih umum lagi Indonesia lah, di mana imam Syi'i itu atau ada imam yang bagus bacaan Al-Quran, setiap habis salat fardu nggak usah lama, 10 menit aja. Berapa? 10 menit atau 15 menit atau 20 menit. Apa yang dia lakukan? Kumpulkan para imam-imam rawatib untuk mentashehkan, untuk mentahsinkan surat-surat, ayat-ayat yang sering dibawa dalam salat. Kan nggak berat tuh. Tapi siapa yang akan melakukan? Kalaupun ada program kegiatan tahsinul Quran untuk para imam, itu yang dikirim bukan imam aslinya. Mohon maaf. Jadi imam-imam yang lain yang dikirim. Padahal dia yang sering jadi imam, tapi dia nggak mau kalau ada kegiatan tahsinul Quran. Nah, makanya kita berpikir nanti jemput bola, bukan kita undang, kita yang datang. Termasuk kita mencoba membuat sebuah program mulia ini. Jadi walaupun tidak semua masjid dan musala melaksanakan, kalau ada beberapa masjid saja, beberapa musala saja, ini luar biasa program ini. Jadi bahkan kita melihat terkadang ketika ada pengajian, itu biasa yang hadirkan orang-orang biasa yang seharusnya imam Syi'i, seharusnya imam rawatib juga hadir di situ, duduk mendengar. Kita sebagai penceramah rasanya kita rindu juga mendengar ceramah dari ustaz-ustaz yang lebih hebat dari kita mendengar ceramah yang mulia. Nah ini sederhana. Termasuk kemarin juga pernah saya sampaikan di tempat-tempat kerja kita. Saya yakin di sini ibu-ibu ada yang bertugas di sekolah, di kantor. Apa salahnya kalau kita seorang atasan memberikan sedikit instruksi 10 menit ya atau 5 menit sebelum kita belajar, sebelum kita bekerja, ayo kita buka Al-Quran. Fadilahnya apa? Mereka akan ambil wudhu, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Untuk apa? Belajar Al-Quran cuma 5 menit. Sebelum pulang 5 menit. Ya. Biasanya kalau atasannya yang memberikan instruksi itu bawahannya ikut. Ya kan begitu ya. Jadi ustadz menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah. Itu bisa jadi didengar orang atau tidak. Tapi ketika atasan yang menginstruksi kalimat, bukan ayat, bukan hadis, tapi instruksi, itu kadang-kadang lebih bermakna bagi karyawan dan orang-orang atau rakyat yang dia perintahkan di tempat itu. Nah ini silakan, mulia lagi, ya Masya Allah. Nah kalau kita tidak mampu, cari ustadz atau orang yang mampu mengajarkan Al-Quran. Jadi tempat di situ banyak turunnya malaikat karena dibacakan Al-Quran. Jadi tidak sibuk dengan hal-hal melihat, menonton, lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian ketika dia meninggal, ini fadail dunia. Dia didahulukan ketika dikuburkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita Nabi SAW menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Dan Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Itu Rasulullah muliakan. Ketika dia meninggal lebih didahulukan oleh Rasulullah SAW. Ini masih fadail di dunia. Kemudian apalagi dia berhak menjadi pemimpin. Masya Allah. Ya. Dalam kisah yang cukup luar biasa dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim ini, jadi Rasulullah lebih mengutamakan mereka yang banyak hafalan Qur'annya saat menjadi seorang pemimpin. Kemudian fadail dunia, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah nikmat Rabbani. Masya Allah, hidangan dari Rabb kita. Maka di antara adab ketika kita membaca Al-Quran, maka anggaplah kita sedang berdialog dengan Rabb kita. Ketika ada ayat ancaman, kita merasakan bahwa ini bentuk siksaan. Agar kita terhindar dari siksaan, jangan berbuat dosa. Ketika kita membaca ayat tentang surga, ada sebuah harapan. Semoga kita menjadi penghuni surga. Jadi hidangan dari Rabb kita. Kita sedang berbicara dengan Rabb kita.
Kemudian fadail dunia, bahwa menghafal Al-Quran itu adalah ciri orang yang diberikan ilmu. Saya membaca sebuah kisah seorang dokter, dia bukan Islam. Ketika dia membaca surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Ayat berapa itu? Juz 5. Ya. Nanti dicari ya, ini biar ada tugas. Ayat yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka. Bagaimana kondisi mereka? Kullama nadijat jududuhu, ketika kulit-kulit mereka dibakar, baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru. Kemudian untuk apa? Yadukul adab. Dia dokter kulit. Dia coba periksa. Ternyata kita memiliki beberapa lapisan kulit, lapisan luar, lapisan dalamnya, lapisan bagian dalamnya lagi. Dia coba teliti. Ternyata kalau orang dibakar cuma sekali, habis itu hangus kulit semua lapisannya, dibakar lagi tidak sakit. Tapi siksaan di hari akhirat, ketika dibakar sudah hancur, maka kembali lagi seperti semula. Dan dibakar lagi, kembali lagi seperti semula. Dan dibakar lagi. Ternyata inilah yang menyebabkan sakit. Akhirnya dia masuk Islam. Itu baru satu ayat dia lihat. Bayangkan kalau semua ayat dia kaji, dia fahami. Di situ sumber ilmu pengetahuan. Ini Ustadz Imanullah sudah mengupas tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tanya lagi sama beliau atau ikuti pengajian beliau. Saya tidak tahu apakah sudah habis atau belum yang beliau kupas. Ini luar biasa. Ya. Sudah terjadi sekian abad yang silam, termasuk bagaimana kisah ditemukan jasad Fir'aun. Ya. Itu sudah diceritakan sekian lama yang ditemukan kemudian. Nanti ada laut, sebagiannya asin, sebagiannya tawar. Ada sungai di dalam laut. Luar biasa. Banyak sekali orang-orang non-muslim ketika membaca Al-Quran mereka masuk Islam. Jangan sampai kita orang Islam, kita tidak tahu kalau dalam Al-Quran itu banyak ilmu pengetahuan. Ya. Sama seperti sebuah pepatah. Alkitab fi sanding dibaca oleh tikus ting. Nah, ini bukan ayat, bukan hadis, ya kan? Kira-kira benar lah. Nah, itu nggak usah diulang lagi itu, ya. Jadi tanya orang ada depu-depu, ya. Itu kohting pi, jadi purau yang pepatah mentang. Itu apa itu pi, ya. Baik. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mereka para penghafal Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi Allah punya keluarga di dunia, ahlullah, ya, khassah. Siapa mereka? Hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Jangan difahami bahwa Allah punya keluarga, na'udzubillah, tidak. Maksud hadis ini adalah menunjukkan bahwa betapa dekatnya antara penghafal Quran dengan Rabb-nya, sehingga dalam hadis ini disebut keluarga. Saya ulang kalimat jangan salah paham. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, apalagi punya keluarga. Jadi maksud hadis ini adalah begitu dekatnya Allah dengan hambanya sehingga disebutkan keluarga Allah. Artinya apa? Dia adalah menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Allah juga mengangkat sahibul Quran di dunia. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan mereka. Kalau hari ini kita mulia, ketahuilah karena kita telah berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kalau dibalik, kalau ada masyarakat hina, kalau ada bangsa hina, penyebabnya kenapa? Telah meninggalkan Al-Quran. Nah, ini berhati-hati. Al-Quran mengangkat derajat manusia kalau dia mengamalkannya, menjadikan pedoman, dan Al-Quran bisa merendahkan derajatnya kalau dia meninggalkan Al-Quran. Masya Allah. Apalagi fadail dunia.
Menghafal Al-Quran adalah bagian daripada menjaga kemutawatiran Al-Quran. Sudah 11 abad yang silam. Namun sampai hari ini tidak ada satu huruf dalam Al-Quran yang mulia 30 juz ini yang hilang. Nggak ada. Tidak ada satu baris pun yang tertukar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah pelihara Al-Quran. Salah satunya lewat siapa? Siapa mereka? Yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Tidak ada kitab lain sehebat Al-Quran yang dihafal. Baik mereka paham arti, baik mereka paham makna atau tidak paham makna. Tapi ternyata mereka bisa menghafal Al-Quran. Apakah mereka manusia dalam kondisi EQ-nya tinggi atau EQ-nya rendah, atau bahkan ada yang gagap tidak bisa berbicara, ternyata bisa hafal Quran 30 juz. Saya punya sebuah buku, judulnya mau bawa tadi lupa. Judulnya adalah Para Balita dan Lansia yang Menghafal Quran. Ini nggak disebut anak remaja, Bu. Nggak disebut anak muda. Anak-anak balita berarti usia sampai berapa itu? 0 sampai 5 tahun lebih kurang, atau 3 tahun, atau 2 tahun. Ya. Dan para lansia, ketika disebut lansia berapa usianya? 60 tahun ke atas, atau 70 tahun ke atas. Ternyata mereka juga bisa. Apalagi dengan anak-anak remaja. Makanya nanti alhamdulillah sekarang sudah ada dakwah kedai kopi, ya, kedai kopi, ya. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita juga perlu buka kegiatan hafal Quran di kedai kopi. Tapi kita mulai dulu dari kedai kopi yang punya ibu-ibu. Ya. Siapa di antara ibu-ibu yang punya kedai kopi, punya kafe, nah, kita bisa buat baliho di depannya, buat apa? Ya. Kita juga pernah mendengar ada warung nasi, warung makan, warung minuman yang bisa hafal surah Ar-Rahman, makan gratis. Saya pikir tidak semua orang bisa hafal Ar-Rahman kan? Nah, tapi kan sudah mulai. Nah, kenapa kita tidak coba? Ya, kita mulai biasakan membumikan Al-Quran. Saya juga udah ngusulkan sama ibu-ibu, kalau buat arisan, nanti tolong disepakati. Ternyata di antara ibu-ibu ini ada yang hafal juz 30. Kenapa tidak? Arisan kali ini beberapa ibu-ibu membaca Al-Quran dengan hafalan beberapa orang. Udah sampai surat berapa? Baru 5 surat. Arisan selanjutnya, lanjutkan surat ke-6 sampai ke-10. Arisan selanjutnya sampai habis juz 30. Ternyata arisan selanjutnya ada seorang ibu-ibu menerima tantangan yang luar biasa. Untuk juz 1 saya baca sendiri. Udah luar biasa ini. Jadi arisan hari itu nyimak hafalan Quran aja. Nggak tahu ada makan-makan nggak nih. Ya ini kan luar biasa. Nah, kalau ibu-ibu sudah mulai, insya Allah nanti anak-anak akan mudah. Insya Allah luar biasa ya. Jadi menghafal Al-Quran itu menjaga kemutawatiran. Sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu nanti gurunya siapa? Nah guru ini punya gurunya lagi. Nah guru ini punya gurunya lagi. Ini kan sanad ya. Terus sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Apa kita tidak bersemangat dan bergerak hati kita untuk menjadi orang-orang yang mewariskan warisan Rasulullah yang sangat mulia. Kemudian masih fadail dunia, menjauhkan mukmin dari penyakit lagha. Coba hari ini keluar kita sedikit ya, sedih kita. Kita melihat manusia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketahuilah Bu ya, Masya Allah. Ternyata Al-Quran yang mulia ini, ketika dibaca dalam jumlah banyak, itu akan terasa nikmat. Kalau dibaca sedikit, belum terasa nikmatnya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, paling kurang berapa juz dia baca Quran satu hari? Berapa juz? Saya tidak bilang setengah juz. Berapa juz? 1 juz. Saya sudah viralkan cara baca Quran 1 juz. 1 lembar sebelum salat, 1 lembar setelah salat. Tapi syaratnya salat tepat waktu Bu. Kalau salatnya akhir waktu nggak dapat. Coba nanti
Mulai hari ini dan seterusnya, salat tepat waktu. Caranya bagaimana? Usahakan 15 menit sebelum waktu salat kita sudah hadir. Hadir di mana? Di tempat salat, di rumah kita, di kantor kita, di mana saja. Luangkan waktu 10 menit sebelum salat. Dan 10 menit setelah salat. Sehari semalam 5 waktu. 5 kali 2 berapa? 10. Ya 1 juz itu. Itu yang resmi. Belum lagi yang tidak resmi. Sambil kita duduk nunggu antri tiket, kita udah selesai 2 lembar. Ya kan? Sambil kita duduk nunggu datangnya ustadz pemateri, udah dapat 1 lembar. Jadi semua tempat-tempat yang kita menunggu sesuatu yang itu kita boleh melakukan, silakan. Sambil nunggu lampu merah, hati-hati. Takut nanti orang di belakang nggak bisa jalan. Gara-gara kita menyelesaikan bacaan Al-Quran 1 halaman. Ini hati-hati, lihat-lihat. Lihat keadaan. Ya. Jangan sampai gara-gara kita orang nggak bisa lewat. Nah, tapi cari. Setiap momen ada yang kosong waktu, maka gunakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi ada hafalan yang sudah lancar. Tinggal diulang saja. Apa targetnya? Targetnya adalah seandainya Allah mencabut nyawa kita di saat itu, maka lisan kita lagi basah dengan zikrullah, lagi basah dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Ada kisah itu. Beberapa anak penghafal Quran di sebuah tempat, dia pulang dari sebuah halaqah Quran karena harus melewati sungai. Tiba-tiba mereka hanyut. Dan apa yang terlihat saat ditemukan? Mereka masih menggenggam Al-Quran seperti ini. Seorang bapak-bapak yang sudah menghafal Quran 30 juz, dia punya kebiasaan. Setiap hari dia harus mengulang hafalannya 5 juz. Pada saat itu dia sakit. Harus dioperasi dan harus dibius sebelum dioperasi. Tapi dia mengatakan pada dokter tersebut, berikan waktu saya sedikit lagi. Karena saya belum selesai memurajaah hafalan saya. Tapi ternyata tidak diberikan waktu, nggak cukup. Harus segera dilaksanakan, segera dibius. Apa yang terjadi pemandangannya, Bu? Masya Allah. Saat proses dia tidak sadar, dia sudah dibius full, tidak sadar. Tapi mulutnya masih menggerakkan, menyelesaikan hafalan Qur'annya 2 juz lagi yang belum selesai dia ulang. Fami bisyauqin. Mulutku rindu membaca Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah istilah para sahabat. Fami bisyauqin. Fa itu Al-Fatihah. Mi itu Al-Maidah. Berarti sehari dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Fami. Ya, kalau nggak salah saya Yunus. Ya, Yunus. Bi itu Bani Israel atau surat Al-Isra. Bisyau, ya. Ini surat Syu'ara atau surat Syura, antara 2 itu. Kemudian syauqin. Qaf, itu surat Qaf sampai dengan surat An-Naba atau juz 30 sampai habis. Nah, ini diringkas sebuah kalimat, Fami bisyauqin, mulutku rindu dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa seseorang itu akan mati sesuai kebiasaannya, akan meninggal sesuai kebiasaannya. Para pemain bola setelah dia menendang gol keemasannya, dia salto bolak-balik ke belakang. Orang berpikir dia sangat senang. Ternyata lagi sakaratul maut. Para penyanyi lagi di atas panggung, tiba-tiba di situ dia meninggal. Yang ahli salat, saat salat dia meninggal. Yang ahli zikir, saat zikir dia meninggal. Yang ahli sedekah, saat sedekah dia meninggal. Yang ahlul Quran, saat dia melantunkan kalimat-kalimat Al-Quran, di situ dia meninggal. Proses sakaratul mautnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian, di antara fadail dunia adalah dengan menghafal Al-Quran adalah melestarikan budaya para salafus salaf. Jadi para Rasulullah dan para sahabat itu sangat perhatian dengan Al-Quran. Sangat semangat dengan Al-Quran. Dan mereka mendidik kader-kader Quran terbaik. Dalam perang Yamamah,
Itu kan tentara. Ada 70 orang yang syahid. Itu di barisan terdepan, Bu. Siapa mereka? Penghafal Al-Quran. Kalau sudah sampai tentara juga hafal Al-Quran. Apalagi yang lain. Polisi sudah hafal Al-Quran. Apalagi yang lain. Nah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kader-kader terbaik dengan mereka menghafal Al-Quran. Apalagi fadail dunia, dengan menghafal Al-Quran adalah modal utama dalam mempelajari agama. Nah ini ibu punya anak nanti yang di ma'had tahfiz. Mereka sudah hafal berapa juz. Jangan lupa, Bu. Ajarkan makna pemahaman dari Al-Quran yang sudah dihafal. Dulu ada kisah seorang sahabat Rasulullah menghafal surah Al-Baqarah sampai 8 tahun. Ketika ditanya, kenapa Anda begitu lama menghafal Al-Quran? Dia menjawab, aku tidak akan menghafal ayat yang kedua sebelum ayat yang pertama yang kuhafal itu kuamalkan. Nah, ini harus kita budayakan. Ya, belajar terjemah Al-Quran, belajar memahami makna Al-Quran, habis itu diamalkan. Maka seorang ulama juga pernah berkata, satu ayat saja kita amalkan dari Al-Quran, itu bagaikan arus listrik yang masuk ke dalam badan kita, akan menjadi tenaga dan energi supply terbesar, menghasilkan energi terbaik. Itu satu ayat. Bayangkan itu mengalir dalam darah kita itu 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Itu akan menjadi akhlak Al-Quran. Ya. Masya Allah. Kita coba lihat kalimat bismillah aja. Bagaimana kita mengamalkan bismillah? Baca tafsirnya. Ya. Segala perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan basmalah tidak ada berkahnya. Ya. Kemudian segala perbuatan yang baik yang kita lakukan tidak dilakukan dengan kalimat mulia ini, hilang rahmat Allah. Ya. Kita buka pintu, baca bismillah dengan tangan kanan, setan nggak bisa masuk. Kita mau ke meja makan, kita angkat sange. Sange bahasa Indonesia apa, Bu? Tutup saji. Ya, ya kita angkat tutup saji. Baca bismillah, setan nggak bisa angkat. Kita ambil makanan, baca bismillah, setan nggak bisa ambil. Kita makan dengan tangan kanan, setan nggak bisa makan. Kita seorang bendahara. Maka kalau ada yang tanya, benda apa yang paling banyak uang, Bu? Bendahara. Ya, kata begitu. Bendahara itu benda yang paling banyak uang. Nah, waktu ngambil uang, baca bismillah. Bawa uang, baca bismillah. Taruh uang, baca bismillah. Disuruh baca bismillah saat mengambilnya, disuruh baca bismillah saat meletakkannya. Turun ke abu-abu. Tahu abu? Kita mau petik rumpun atau apa. Sebagian orang kan bergerehem. Kawekah gitu. Ya. Itu apa? Dia mengusir seolah setannya minggir biar dia datang. Bukan itu yang disuruh. Fasta'id billah, bacalah a'udzubillah. Bacalah bismillah, turun terus. Melewati pohon-pohon besar. Tidak perlu minta izin. Ya. Tidak perlu minta izin sama pohon besar, cukup baca bismillah lewat. Ada jembatan Semampit, kita mau ke Banda Aceh itu. Ya, jembatan kembar. Kata di situ ada penghuni, harus minta izin dulu. Tak perlu, cukup baca bismillah lewat, selesai urusan. Bawa pulang makanan di malam hari, nggak perlu ngambil sebagian dibuang. Sampai ke rumah udah habis kan? Cukup baca bismillah ambil makanan, baca bismillah saat berangkat, insya Allah aman. Tidak akan disentuh makanan kita oleh syaitan. Bawa pulang ke sore di pelubo. Tikurung ke ibu dah boleh. Tikurung ke. Tikurung boh kejo. Tu handa tu tahu ho kejo. Kita kejo tikurung boh. Lo rumah dengan sabah tu mungkin miong nanti. Nah ini tidak perlu dipercaya seperti itu. Cukup baca bismillah, naikkan, bawa pulang, masak, selesai. Ada ikalan tinggal bunga huruf haji, karena ikannya kita melanjari. Ikan itu legend katalah. Ya, baik. Jadi anak-anak kita yang sudah hafiz Quran,
ajarkan pemahaman Al-Quran, nahwu sharaf, ya, ilmu tafsir, bayan, bade, mante, ajarkan itu agar mereka paham Al-Quran, ajarkan ulumul hadis. Kemudian yang terakhir kita lihat fadail akhirat. Ya, dengan waktu yang sangat singkat ini tentunya. Fadail akhirat, mereka yang membaca dan menghafal Al-Quran adalah orang yang paling banyak pahala. Satu dibaca berapa pahalanya? 10. Itu di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan itu bukan 10, Bu, tak terhingga. Maka ulama-ulama hadis masuk Ramadan, mereka banyak interaksi dengan Al-Quran. Ulama fiqih masuk Ramadan, mereka banyak interaksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i itu paling banyak khatam Quran di bulan Ramadan. Hari ini mana orang Aceh yang katanya pengikut Imam Syafi'i? Buktikan kalau kita pengikut Imam Syafi'i, maka banyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Baik tengun. Perleti tegas baca tak pegah. Karena orang biasa bulan Ramadan yang bulan tengun. Habis sahur tidur kan? Kapan dia bangun kembali? Waktu berbuka. Habis itu tidur lagi. Salat nggak ada. Nggak ada salat, sah nggak puasanya? Hati-hati. Saya sudah menyampaikan beberapa kali kajian. Berhati-hati di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya menjaga puasa, tapi tidak menjaga salat. Hati-hati sekali. Pak Idu puasa tanya. Nah, jadi menghafal Quran itu paling banyak pahala. Kita curhat sedikit, Bu. Enak baca. Kalau baca sekali baca lewat. Kalau ngafal, berulang-ulang baru dapat. Ternyata Allah ingin berikan pahala terbanyak pada kita. Kenapa? Satu ayat sampai kita ulang-ulang 10 kali. Coba. Kalau ada satu halaman, maka satu halaman itu ada 6-7 ayat. Maka setiap ayat kita ulang 10 kali. Berarti udah berapa kali kita baca itu? Udah 70. Lebih dari itu bahkan. Udah lancar. Ada yang lupa. Ulang lagi. Udah lancar tadi subuh. Malamnya kurang lancar. Ulang lagi. Udah berapa kali itu? Itu satu halaman tadi per ayat. Maka fadailnya luar biasa. Ya. Mudah-mudahan itu. Nanti jangan lupa Ibu. Ada sakit. Ya. Ada penyakit. Jangan lupa. Ketika kita baca Quran di samping berniat jadi ibadah. Jangan lupa niat ruqyah. Ya, ruqyah niat aja. Selesai kita baca Quran, berapa saya? 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, 1 juz, jangan lupa tiupkan ke tangan. Dan usaplah ke seluruh badan kita yang bisa dijangkau. Itu menjadi ruqyah mandiri. Masya Allah, ini luar biasa. Bacakan di air, minumkan airnya. Kalau untuk mandi, minimal bacakan Al-Fatihah di air kemudian mandi. Nah, kapan kita mandi? Setelah kita mandi pakai sabun semua. Nah, ini mandi yang terakhir, mandi air ruqyah. Kalau kita dalam kamar mandi, berdiri dalam ember yang besar. Supaya air tersebut tidak jatuh ke dalam selokan. Nanti kita buang ke halaman. Kalau di belakang ada halaman yang nggak ada orang lihat, bisa mandi di sana. Tapi untuk menjaga lebih bagus di dalam kamar mandi kemudian di dalam ember. Termasuk ada sunnah Rasulullah yang sering ditinggalkan. Kita punya keluarga 5 orang. 1 orang sakit. Maka 4 orang berwudu. Dan tahan air wudunya. 4 ini mandikan untuk si sakit. Ini bagian dari sunnah. Karena mungkin ada sakit hati, entah ada apa. Ya, kita pendam dalam keluarga kita. Sehingga ada di antara keluarga kita jatuh sakit. Nah, salah satu obatnya apa? Tahan air wudu yang tidak sakit. Mandikan untuk yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Kemudian apa lagi? Fadail akhirat akan diberikan mahkota kemuliaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberikan perhiasan kemuliaan. Kemudian dia meminta lagi, ya Allah, ridai dia. Allah pun meridainya. Lalu dia katakan kepada hafiz Al-Quran tersebut, bacalah dan naiklah
akan ditambahkan untukmu pahala setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Al-Quran datang, minta diberikan kemuliaan kepada yang menghafal Al-Quran. Setelah diberikan, Al-Quran datang meminta lagi kepada Rabb, diberikan lagi. Habis itu diminta lagi, Allah berikan lagi. Kemudian Allah pun meridainya, lalu dikatakan pada penghafal Quran tersebut, bacalah. Setiap bacaan yang kamu baca akan dinaikkan derajatnya, Masya Allah. Dan terakhir dan selanjutnya adalah Al-Quran akan memberikan syafaat. Dan selanjutnya adalah kalau tadi mereka yang hafal Al-Quran. Nah, kalau ini adalah orang tuanya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya. Ini ingat. Menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberikan kemuliaan seperti ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Masya Allah. Coba lihat Bu, mulai dari dunia yang punya ide kegiatan Quran, yang jadi peserta Al-Quran, yang memberikan kajian Al-Quran, yang mengikutinya, yang mendengarnya, panitianya, di dunia dimuliakan, ya, di akhirat dimuliakan seluruhnya. Maka jadikan Al-Quran sebagai kawan akrab kita, kawan dekat kita, teman kita. Yang Al-Quran bukan hanya di dunia menjadi teman kita, di akhirat juga akan menjadi memberikan syafaat pada kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.